Jadi ada 2 poin sebenarnya kita sebelum kita shifting skill gitu ya. Yang pertama mindset-nya dulu yang harus kita pikirkan. Nah, berikutnya kalau kita ngomong project management maturity assessment itu sebenarnya gunanya buat apa? Pertama kita tahu dulu kenapa sih kok Mas Adit bilang kita harus melakukan maturity assessment ya. Jadi maturity assessment itu bisa mereflect company's ability to spearhead successful project. Jadi kita bisa lihat nih kemampuan perusahaan untuk memastikan project itu bisa sukses gitu. Oke, halo rekan-rekan semua, selamat bergabung di Aku Live Webinar bersama saya Kenny. Hari ini sudah hadir bersama saya di sini Bapak Aditya Pradana selaku narasumber yang selama ini berprofesi sebagai Project Management Office atau PMO. Hari ini beliau akan memfasilitasi untuk sharing lebih dalam terkait bagaimana sih peran krusial dari Project Management Office. Topik pembuka di sesi webinar ini akan membahas mengenai tips dalam memecahkan tantangan umum dalam project management dan poin-poin penting lainnya. Oke, kalau gitu kayaknya nggak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung mulai aja nih webinar hari ini dengan tema How to transform your company project management yang akan difasilitasi langsung oleh Bapak Aditya. Silahkan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan professionals, project management practitioners, senior, PMO practitioners. Di sini juga tadi aku sempat lihat ada beberapa PMO leaders juga di sini dan beberapa rekan-rekan sekalian. Aku akan coba memfasilitasi. Jadi ini bukan kayak mentoring sessions, so it's not gonna be one way sessions. Aku berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam sharing yang akan aku sampaikan ke depannya. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita tadi aku sempat mention ya, jadi kita coba breakdown satu persatu dari judulnya gitu ya. Judulnya adalah Project Management 2.0 gitu ya. Sebenarnya kan kita harus tahu dulu kalau 2.0 berarti 1.0-nya itu seperti apa. Nah, aku coba definisikan seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah tahun 60-an. Di tahun 60-an itu project management itu fokusnya itu ada pada schedule. Jadi itu pertama kali critical path method atau CPM itu ditemukan dan ada PERT estimating. Kalau PERT estimating itu yang kalau kita mau melakukan estimate activity durations itu ada most likely, terus ada optimistic, pessimistic. Nah, kurang lebih itu ditemukan tahun 60 gitu Bapak Ibu. Jadi fokusnya tuh pada schedule waktu itu. Lalu di tahun 70-an itu fokusnya pada integrations. Kenapa kok integrations? Karena pada saat itu Microsoft tuh lagi happening-nya lah. Kalau sekarang mungkin TikTok gitu ya. Kalau zaman tahun 70-an itu Microsoft lagi happening-nya. Jadi project management software itu lagi sangat happening. That's why fokusnya itu lebih ke integrasi gitu ya. Integrasi dan material requirements planning. Karena pada at that time itu toolsnya sudah cukup gitu pada saat. Karena awalnya kan kita nggak pakai tools, mungkin secara tradisional ya memanage projectnya gitu. Lalu di tahun 80-an itu mulai fokusnya agak bergeser sedikit ke risk. Jadi para project management practitioners sadar bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi ke depannya dan itu perlu direspons gitu ya. Namanya kan risk gitu ya. Nah, fokusnya sudah sedikit bergeser. Tujuannya adalah untuk mereduce uncertainty gitu ya. Jadi mencoba memprediksi gitu. Waduh, kira-kira kalau misalnya let's say kalau sekarang lagi musim hujan gitu kan, berarti gimana cara kita mereduce biar project kita tetap bisa jalan gitu. Ada beberapa respons gitu ya. Mungkin kalau musim hujan berarti kita harus project kita misalnya mau bikin acara, berarti tendanya tuh harus yang anti hujan. Nah, jadi tahun 80-an tuh pembicaraannya atau fokusnya itu pada risk gitu ya. Lalu tahun 90 itu shifting lagi tuh sedikit berubah gitu ya, yaitu adaptif. Nah, kenapa tahun 90-an? Karena tahun 93 itu Scrum pertama tuh muncul lah, term Scrum itu muncul, itu si Jeff Sutherland ya, namanya kalau nggak salah. Jadi dan beberapa project yang tadinya dilakukan secara sequencing gitu ya, jadi kayak
aktivitas A harus selesai dulu atau project ini harus selesai dulu baru bisa menjadi enabler untuk project berikutnya. Nah, di tahun 90 tuh mulai ada konsep yang namanya, kalau zaman sekarang kita bilangnya agile gitu ya, agile, karena Scrum itu merupakan salah satu bagian dari agile. Nah, itu saya kategorikan menjadi project management 1.0 atau traditional project management kalau kata orang-orang zaman sekarang gitu ya, traditional project management. Lalu apa itu project management 2.0? Nah, jadi di era 2000-an gitu ya, itu fokusnya bergeser menjadi value gitu ya. Kenapa value? Jadi memastikan project management itu merupakan vehicle untuk achieving strategic business goals gitu ya, atau strategic goals dari suatu company. Makanya ada istilahnya tuh project economy gitu ya, ada strategic, terus globalization, karena project management yang kekinian yang zaman sekarang itu nggak ngomong lagi mengenai, mungkin beberapa kita tetap perlu proses karena proses merupakan enabler dari value mungkin gitu ya, tapi proses itu disarankan juga di project management body of knowledge yang terbaru gitu ya, disarankan untuk detailer gitu ya. Detailer tuh sesuai dengan apa? Mungkin karena setiap perusahaan tuh punya culture, dia tahu capability dari resourcesnya seperti apa, dan sekarang pilihannya sudah sangat banyak. Jadi sekarang penekanannya tahun 2000-an 2.0 itu lebih ke value. Kurang lebih mudah-mudahan ini meng-capture judul yang pertama ya. Jadi kenapa sih project management 2.0? Nah, jadi 2.0 itu kita penekanannya ada di value-nya gitu ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini adalah POV, my point of view of project management 2.0 gitu ya. Jadi aku punya karakteristik gitu ya, yang menurut aku jadi wah ini kayaknya key characteristics dari project management 2.0. Yang pertama adalah value focus. Jadi aku tadi udah mention sebelumnya ya. Jadi kita tuh setiap project itu harus deliver value, dan value itu harus tangible. Nah ini debatable gitu ya, bahkan kita gitu di organisasi juga pasti Mas Adit kan ada benefit yang intangible gitu, ada beberapa yang bilang gitu. Cuma kalau apa ya istilahnya, mazhab yang saya ambil itu adalah if you cannot measure the benefit, measure itu kan sebagai metrik untuk mengukur tangible benefit. If you cannot measure the benefit, you cannot expect the benefit. Jadi kalau kita nggak bisa mengukur, gimana kita mau expect? Misalnya contohnya kita diet gitu, kita bilang kita berhasil diet gimana? Kalau kita nggak tahu awalnya kita beratnya berapa, akhirnya kita berat yang mau kita sasar beratnya berapa, dan realisasinya berapa. Jadi saya selalu bilang, jadi kita penekanannya adalah ya kalau kita deliver value atau benefit, ya it have to be tangible gitu. Yang kedua adalah multi approach gitu. Kenapa? Karena kita tadi udah mention juga sebelumnya, kita punya beberapa approach gitu ya, ada waterfall, agile, hybrid, lean, six sigma, lean sendiri, terus extreme programming, mungkin segala macam ya, ada yang segala macam. Jadi banyak sekali approach yang bisa dipakai untuk mendeliver suatu project gitu Bapak Ibu. Bahkan ada di Kanban, Scrumban, dan lain sebagainya gitu ya. Karakteristik yang ketiga adalah data driven. Kenapa? Karena sekarang kita udah dimanjakan gitu ya sama yang namanya data analytics, apa-apa mana datanya gitu. Karena kalau kita cuma ngomong doang nggak ada data, berarti nggak evidence based dong. Yang keempat adalah adaptability gitu ya. Ya kalau kita nggak bisa adaptasi gitu ya, baik sekarang istilahnya mungkin di PMI udah digodong-godong gitu ya, namanya citizen development gitu ya. Jadi no code developer. Jadi let's say kita adalah orang marketing, atau let's say kita adalah orang yang nggak punya background sama sekali di IT. Tapi kebutuhan perusahaan membutuhkan kita bisa menjembatani. Memang mungkin deliverable-nya nggak kayak IT banget, tapi at least kita bisa menggunakan, bisa mengutilize teknologi yang ada gitu. Yang terakhir adalah customer centric. Jadi yang mungkin tadinya kita mengukur iron triangle gitu ya. Wah, project sukses kalau scope-nya on scope, on schedule, on budget. Wah, kita sukses. Tapi ternyata
karena tadi kita fokusnya pada value, jadi kita put greater emphasis on ensuring that the project meet the real needs gitu. Jadi project yang kita deliver emang beneran dibutuhkan nggak? Jadi itu harus menjadi jadi skeptical thinking namanya. Jadi kita ya critical thinking gitu. Kita pikirin project saya atau output yang saya deliver di project ini itu beneran real needs dari customer atau enggak sih gitu. Ini ada quote nih. Jadi ability kita untuk beradaptasi itu adalah yang buat kita hidup ya, karena kita manusia ya, kita diciptakan untuk survive gitu kan. Jadi kalau kita ditinggal, bahkan katanya kalau kata orang dulu, wah kita mah ditinggal di mana aja sebenarnya bisa hidup, karena kita akan find the way out to keep us alive kan gitu. Jadi kita akan cari makan, ya pokoknya prinsipnya manusia akan bertahan hidup gitu. Jadi apa itu PMO? Jadi PMO serve as a centralized functions. Jadi fungsi PMO itu adalah fungsi gitu ya, bukan orang gitu. Mungkin ya orangnya tuh ya PMO officer or PMO managers, tapi PMO, terms PMO itu adalah centralized functions yang kita bilangnya, kalau di kekinian tuh diperkenalkan sama PMO value ring, itu kita bilangnya kayak gampangnya kita bilang service provider. Oke? Apa yang kita provide itu adalah service yang terkait dengan project, program, portfolio, dan itu semua dapat mensupport stakeholders. Stakeholders itu siapa aja? Berarti orang-orang baik eksternal maupun internal yang ada di perusahaan kita, atau yang mau berimpact pada kita, atau yang kita berikan impact dan sebaliknya. Jadi itu akan mensupport stakeholders in many different way. Nah, berikutnya kalau kita ngomong project management maturity assessment, itu sebenarnya gunanya buat apa? Pertama kita tahu dulu kenapa sih kok Mas Adit bilang kita harus melakukan maturity assessment ya. Jadi maturity assessment itu bisa mereflect company's ability to spearhead successful project. Jadi kita bisa lihat nih kemampuan perusahaan untuk memastikan project itu bisa sukses gitu ya. As a PMO, kita harus shifting our mindset. Waktu ngapain? Salah satu service PMO tadi kalau nggak salah ada develop kompetensi gitu ya. Nah kita harus punya mindset kita harus berubah dulu. Nah kita harus sadar bahwa dengan keadaan bisnis yang berubah-berubah, terus ya tadi kita udah mention ya bagaimana dinamikanya di modern workplace gitu ya. Nah jadi salah satu yang diperlukan adalah kita menjadi T-shaped person gitu ya, bukan menjadi I-shaped person. Jadi kalau orang ini contohnya, kalau misalnya I-shape itu ada yang di sebelah kiri Bapak Ibu, ada in-depth expertise. Ya kurang lebih dia ada di area yang sama tuh. Yang di-expect adalah semua stakeholder yang ada di project management itu punya in-depth expertise dan cross-discipline knowledge. Common challenges and secret recipes versi aku gitu ya, versi Adit. Nah, yang pertama ada di people. Biasanya challenges-nya apa sih? Wah, challenges kalau people itu biasanya ada satu yang jago, project managers ada yang jago banget. Ada satu yang ya udah manage project as a business as usual aja gitu. Gak dibedakan gitu. Ada processes, kaitannya dengan proses. Kalau prosesnya tuh beragam gitu ya, orang mengerjakan dengan cara misalnya masing-masing gitu ya. Nah, sebaiknya kita tailor dalam bentuk playbook atau metodologi lah, istilah kerennya kan playbook gitu ya. Lalu berikutnya apa? Terkait dengan business environment gitu ya. Business environment. Nah, dalam konteks business environment mungkin ada banyak resistensi terhadap inisiatif yang dilakukan PMO, benar nggak Bapak Ibu? PMO sudah mau transformasi, enablersnya kan adalah inisiatif, tapi ternyata kita dapat resistensi gitu. Gimana kita mau transformasi? Nah, resepnya apa? Resepnya harus jelas. Mandat dari executive leaders atau bentuknya boleh mandat, boleh SOP, boleh policy, atau bahkan secara verbal misalnya pernah dikemukakan, itu merupakan resepnya. Jadi kita harus bisa
kita as a PMO gitu, karena judulnya juga PMO gitu ya, kita as a PMO harus menginfluence stakeholders sehingga kita bisa mendapatkan buy-in mereka. Once kita dapat buy-in mereka, ibaratnya kalau kita mau megang ular itu kan kepalanya yang kita tangkap gitu ya, kepalanya yang kita tangkap, sehingga ekspektasinya ke bawahnya akan lebih smooth. Mungkin boleh di-share Kak contoh, ya mungkin ya nanti kalau emang bisa di-share contohnya kalau kita mau deliver PMO itu stepnya ini, ataupun contohnya ini nih presentasinya, atau ya intinya seperti itulah Kak, contohnya aja gitu mungkin kalau bisa. Nah ini mungkin Bapak bisa coba lihat di internet gitu ya. Yang pertama itu coba Bapak refer ke PMO Value Ring, itu dari PMO Global Alliance. Di situ dikasih tahu tuh step by stepnya developing PMO. Nanti itu juga bisa jadi salah satu slide presentasi yang bisa dipresentasikan ya executive leaders. Atau kalau mau punya site yang lebih luas gitu ya sebelum bikin PPT, ya mungkin itu dulu kita punya juga di Indonesia gitu ya, pakai delivery-nya juga pakai bahasa Indonesia, ada panduan PMO Indonesia gitu kan, dikeluarkan oleh PMO Profesional Indonesia gitu. Itu di buku itu sama, semua itu kombinasi antara PMO Value Ring, itu juga ada dari P3O, itu di deliver dengan bahasa Indonesia. Jadi bisa lihat dulu nih service-nya apa, atau rata-rata di perusahaan lain tuh kendalanya seperti apa, itu kan juga bisa gitu ya. Kadang-kala kita tuh susah nanya ke executive leader kita, tapi kita bisa lihat nih, kita benchmark ke perusahaan lain, oh di perusahaan lain mostly permasalahannya kayak gini nih, wah kayaknya perusahaan ini nih iya juga nih kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu referensi ya Pak, untuk itu tadi panduan PMO Indonesia dan PMO Value Ring dari PMO Global Alliance. Oke, terima kasih Kak atas jawaban-jawabannya. Oke, sama-sama dengan senang hati. Oke, ada lagi nih Pak Adit, bagaimana kalau sudah overload untuk develop cross disiplin? Di sisi kitanya gitu ya, di sisi kitanya ya. Itu dia. Yang pertama kita harus, jadi ada 2 poin sebenarnya kita sebelum kita shifting skill gitu ya. Yang pertama mindset-nya dulu yang harus kita pikirkan. Jadi mindset kita dulu. Sebenarnya kita sibuk karena apa sih? Karena prioritas dong, benar nggak? Sama kayak aku datang ke sini karena menurut aku ini jam ini adalah prioritasnya, aku harus memberikan materi di sini gitu kan. Tapi apakah ada kesibukan lain? Ada. It's all about priorities and mindset menurut aku. Jadi overwhelming gitu, overwhelming. Saya mungkin bisa share sedikit ya Pak. Jadi kebetulan saya bekerja di perusahaan yang ya kita cukup cepat gitu ya, pergerakannya cukup cepat. Lalu bagaimana cara saya mengatur waktu ini sekedar sharing aja mungkin bisa dipakai. Jadi saya pakai waktu saya karena saya kebetulan juga udah punya keluarga gitu ya. Jadi saya pulang kerja ya kadang-kadang saya masih lanjut kerja di rumah, kadang-kadang ya pasti saya ngobrol dengan keluarga gitu ya. Saya ngambil waktu belajar di hari apa? Biasanya saya ngambil waktu belajar di hari Sabtu Minggu gitu. Ya, jadi saya paksain itu kepala kayaknya kepala tuh udah exhausted gitu ya, tapi aku percaya bahwa kadang-kadang kita dibilang ya kita punya limit gitu, tapi sebenarnya kalau ditanya secara real gitu ya, kita juga nggak tahu limit kita di mana. Jadi aku coba stretching kemampuan yang aku miliki, yang kata orang-orang nggak bisa, coba aja dulu, coba gagal, at least kita dapat takeaways dari situ, dan jangan lupa bahwa kita sebagai manusia kan kita adalah lifelong learner ya, jadi sampai nanti pun kita harus belajar. Jadi overloading it's about tadi mindsetnya kita rubah dulu, priorities ya kita prioritaskan belajar itu menjadi one of the top priorities buat kita gitu. Ada lagi Pak Rudi, dari Bapak Rudi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mendefine priorities gap untuk company yang baru membentuk capability PMO? Cukup menarik nih, tunggu aku sambil baca teksnya. Oke, izin bertanya Pak, bagaimana cara kita mendefine prioritas gap untuk company yang baru membentuk capability PMO? Ya tadi Pak, jadi first step-nya adalah sebenarnya try together the stakeholder expectations.
pengennya apa sih stakeholdernya. Kalau dibentuk PMO itu kan pasti ada justifikasinya ya. Oke, aku pengen tolong bikinin ini deh, monitoring project monitoring project yang bisa real time. Terus tolong bikinin deh stakeholder meeting secara regular, misalnya seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Kita harus ada nih stakeholder meeting nih. Oke, kita lihat Pak, dari pembicaraan itu kita tinggal masukin tadi ke kuadran yang kita udah punya tadi, ada effort sama ada impact gitu ya. Tinggal kita masukin nih, oke, bikin monitoring project itu kira-kira prioritisasinya kita masuk mana ya? Kuadran yang kiri bawah, atau cenderung yang kanan bawah, atau cenderung yang kanan atas gitu. Dari situ setelah kita bisa melakukan prioritisasi terhadap tadi ya, karena kan tadi dari keinginan stakeholder, habis itu kita tuangkan dalam bentuk services PMO, list of services yang kita bisa kasih, gitu kan? List of services nggak mungkin just one time langsung dikerjain semua. Misalnya, Pak saya mau dashboard, saya mau ini, saya mau itu, nggak mungkin besok semuanya bisa kita sediakan. Kita kan juga punya roadmap, kita punya waktu kan. Kita punya waktu, kita punya cost, dan lain punya resources. Tadi ya pertanyaannya align nih dengan pertanyaan sebelumnya mengenai resources gitu kan. Nah, yang jelas adalah start dari situ dulu Pak. Kita tahu real needs-nya customer apa, list of services apa yang mau kita kasih tahu, dan untuk menjalankan list of services yang kita tadi mau berikan itu kan pasti ada key activities di bawahnya kalau diberitahu. Oke, lanjut dari Bapak Bastian. Terkadang PMO itu tidak selalu memiliki kekuasaan untuk proyek. Misal dalam menentukan SDM, ada bagian atau departemen lain yang memberikan resisten. Apakah yang harus dilakukan? Wah, oke. Nah, ini exactly benar-benar terjadi gitu ya. Memang kembali lagi, PMO itu sifatnya unik. Apakah PMO itu harus memiliki kekuasaan untuk melakukan resource allocations? Jawabannya tidak. Jadi apakah harus? Jawabannya tidak. Depends on organizations gitu ya. Kalau tentunya kita mendeliver services itu resource allocations, as long as itu memang dibutuhkan sama executive leaders bilang, nggak bisa nih kita kayak gini, resources kita terbatas, jadi allocations-nya minta tolong PMO yang ngaturin. Gitu kan. Jadi kembali lagi, kita kan kalau kita memberikan service itu memang ada problemnya. So the question is, ada departemen lain yang memberi resistance. As long as kita dapat sponsor buy-in, which is itu dari executive leaders, tandanya kita udah megang mandat kan. Kita udah megang mandat nih, kayak Mbak Kenny misalnya. Mbak Kenny udah dapat mandat jadi MC gitu kan. Ya, misalnya Mbak Kenny punya hak untuk melakukan role and responsibility sebagai MC, betul nggak? Kalau ada yang bilang, Mbak Kenny kamu nggak boleh ngomong, nggak boleh nyalain mikrofon, Mbak Kenny tinggal bilang, wah Pak Adit, Mas Adit, sorry Mas Adit, saya ditunjuk sebagai MC nih, saya punya tanggung jawab role and responsibility sebagai MC. Sebagai apa? PMO konteksnya adalah ya kita buktikan bahwa kita mendapat mandat karena memang perusahaan punya real problemsnya adalah melakukan itu alokasi resources kesulitan karena kita punya limited resources gitu kan. Nah selain itu, tapi kan apakah kita aku itu gitu kan? Selain itu penting juga kita punya effective communication skill. Kreatif lah, kita bahasanya tuh kalau anak zaman sekarang ya ngobrol tuh kan nggak perlu kaku gitu ya, kita bisa ajak dia makan, ada resistensi gitu kan, Pak makan nih Pak gitu, ngobrol-ngobrol tanya Pak hobinya apa Pak, gini gitu kan. Jadi stakeholder management itu adalah key skills yang diperlukan oleh kita juga di PMO gitu ya, perlu kita miliki. Jadi kita harus lihat nih, kita dapetin empatinya dulu. Setelah kita dapat empatinya, we try to influence. Kita coba influence itu nggak harus dengan cara yang frontal, kita bilang wah oke, aku mau kamu enggak, nah kayak gitu kan. Kita juga punya banyak teknik gitu ya. Jadi salah satunya itu tadi, dengan effective communication skill. Selain mandatnya yang tadi kita punya ya, mandat gitu ya, tapi effective communication skill itu juga diperlukan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya itu, kita
kita terus mengupdate, kita terus mendevelop bagaimana cara komunikasi kreatif, cara komunikasi misalnya mungkin aja orang tuh resistance itu tuh banyak sekali root cause-nya gitu ya. Mungkin karena misalnya kita gap secara umurnya jauh nih. Saya millennials gitu ya, ngomong sama Gen Z gitu ya. Ngomong sama Gen Z, ya aku harus tahu dulu dunianya dia gitu. Mungkin dia resistance emang gayanya begitu gitu. Bukan resistance, emang gayanya begitu. Jadi menurut aku kita harus punya kesensitifan melihat hal itu juga gitu. Jadi effective communication sama PMO mandat. Oke, terima kasih Bapak Aditya atas penjelasannya. Semoga sudah jelas ya bagi rekan-rekan yang mengikuti dan juga bertanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan webinar hari ini melalui YouTube channel Deco Learning dan juga para Mafida. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.